Ingat cerita-cerita zaman dahulu kala, ada seorang yang soleh. Ya karena dulu kan ada kisah seorang soleh yang dimasukkan di dalam sebuah kamar. Jadi dia dipilih, kalau mau keluar ini harus ngebunuh atau memperkosa, atau dosa yang paling ringan minum. Nah, si orang soleh ini memikir yang lebih ringan hamar. Nah, pada saat dia minum hamar, otomatis motoriknya tidak bekerja dengan baik. Otak kanan dan otak kirinya tidak sinkron. Akhirnya setelah dia minum, tanpa dia sadari, dia memperkosa, takut ketahuan, akhirnya dia membunuh. Nah, makanya hal seperti itu ya justru dijauhin ya. Seperti tadi saya sampaikan, kulu muskirin haroman, barang yang memabukkan itu haram hukumnya. Jadi kalau masih ada alternatif lain, ya lebih baik kita duduk, ambil wudhu, duduk zikir, ya kan? Toh sama-sama mencari ketenangan di situ. Iya, walaupun endingnya itu positif. Tetap pilih yang halal lah. Beda kalau ada pengecualian, kita di tengah hutan, nggak ada makanan yang bisa kita temukan adanya babi, yaitu pengecualian. Tapi nggak setiap waktu kita menangkap babi karena memang untuk konsumsi kita, toh biar kita kuat kan untuk melakukan perjalanan kembali. Nah pada saat melakukan perjalanan kembali, nggak mungkin ada babi terus dong, betul nggak? Nah seperti itulah gambarannya. Jadi cukup ini buat pelajaran, terutama aku pribadi nih Ki, dan sahabat-sahabat Amor yang masih pelimpan ya. Dia takut mengoleksi keris karena takut musyrik atau apa. Nggak ada hubungannya. Musyrik seseorang dengan syiriknya seseorang tidak bisa dilihat dari dia menggunakan atau memegang pusaka. Karena makanya inna amalu biniat kan. Sesungguhnya perbuatan manusia karena niat. Nah, niat itu kan tidak di lisan, tetapi di mana? Di hati ya. Di hati. Nah, yang bisa melihat hati kita siapa? Ya Tuhan aja. Tuhan. Iya. Yang bisa mensirikan kita siapa? Tuhan. Tuhan, bukannya manusia. Jangan hanya karena kita bakar dupa, bakar hiyo. Nah namanya warangan juga misalkan. Warangan ini kan wangi-wangian biar apa? Biar wangi kasarnya, betul nggak? Biar lebih dia tumbuh kepercayaan dirinya. Contoh hal, orang bakar hiyo, terus jikiran, lebih rileks nggak? Lebih rileks. Iya, Kenapa? Kalau kita lagi jikiran di tempat yang wangi, santai kita. Coba suruh jikiran tempat sampah, mamburere, jancu-jancuan itu pasti. Nah gitu aja gambarannya. Makanya tidak ada yang bisa melihat karena kita sebagai manusia diciptakan bukan untuk jadi hakim. Bukan untuk menghakimi seseorang bahwa syiriknya seseorang, kafirnya seseorang
Kita yang bisa menilai, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi jangan sampai kita jadi jadi hakim buat orang lain. Kan gitu. Ujung-ujungnya mewakili Tuhan nanti. Betul. Sesoleh apapun derajat kita, setinggi-tingginya apapun tingkatan kita, tetap kita masih ciptaannya. Iya, betul. Gitu loh. Wong Nabi aja nggak pernah mendoktrin kok. Ya, betul nggak? Justru orang yang melakukan kesalahan ya coba dirangkul. Nggak ada langsung nggak ada langsung di. Malah saya dengar itu aku ngajinya kan di YouTube nih sekarang nih. Ngaji berbagai macam versi sama kok. Jadi menghilangkan keakuan aja susah. Syirik hufi ya. Iblis itu dulu sebelum dia jadi iblis, dia salah satu panditonya Allah kan. Iya. Salah satu istilahnya santrinya Allah nih. Yang apa? Yang taat juga. Sebanding dengan malaikat. Gitu loh. Karena dia mengaku aku, akhirnya tumbuh kesombongan. Makanya pada saat orang mengaku sebagai orang yang lebih bisa, lebih pandai, lebih hebat, nah sama aja. Dia melebihi dari kapasitas iblis di dalam dirinya. Karena kesombongan itu adalah selendangnya Allah, bukan selendangnya manusia, bukan selendangnya jin. Betul. Gitu. Sampai kita ibadah kalau kita ada pengakuan, aku bisa sholat contohnya. Betul. Itu neraka katanya. Ya, itu di Al-Quran ada. Surat berapa saya lupa. Nanti yang akan banyak itu lebih banyak orang-orang soleh dibandingkan orang-orang pendosa. Kenapa? Karena pengakuan akunya itu loh. Aku lebih soleh dibandingin kamu. Aku lebih baik dibandingkan kamu. Aku lebih pintar dibandingkan kamu. Berarti apa? Tumbuh kesombongan. Nah pendosa, selama pendosa itu masih sadar dan gila dosa gue banyak, masih ada iman. Iya. Bahkan Firaun aja, Allah aja pernah marah sama Jibril karena menutup mulutnya Firaun. Pada saat dia mau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan ditutup sama Jibril. Allah marah nggak sama Jibril? Marah. Makanya jasadnya Firaun itu diabadikan, dia tidak akan pernah bisa termakan usia walaupun di dalam lautan ditemukan masih utuh. Masih utuh ya. Biar apa? Biar jadi pelajaran. Bagi orang-orang yang akan datang. Seperti itu. Saya dredak loh ngomongnya. Ngeri-ngeri sedap loh. Ngeri memang. Pengakuan memang ngeri. Kita baik belum tentu dipandang orang baik. Kita buruk belum tentu orang memandang kita buruk. Kan begitu? Iya. Karena yang hanya bisa menilai kita dijadikan manusia sebenarnya kan harus saling toleransi, tolong menolong. Kalau memang salah diingatkan, kalau emang salah ditegur, kalau salah atau hilafnya seseorang dijadikan konsumsi publik, itu yang nggak baik. Berarti di dalam dirinya mengaku dia lebih baik daripada orang itu. Mengaku dia lebih hebat daripada orang itu. Padahal kesombongan itu yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Betul. Gitu. Kita dalam bisnis juga kayak gitu kok. Kalau kita nggak kontrol, itu gara-gara aku tuh keris, payunya mahal gitu. Udah kan ada sifat pengakuan tuh. Itu waduh gulung-gulung gitu. Betul, karena nggak ada bahasa membantu. Kalau ada bahasa membantu, berarti kapasitasnya bukan mengaku dong. Iya. Tetapi saling tolong menolong. Betul nggak? Iya, kalau itu gara-gara gue tuh keris tuh laku tuh. Nah, itu jelas pengakuan. Itu kesombongan. Kesombongan maksudnya. Tapi kalau misalnya ini saya bantukan jual ya, bantuan promosi ya, biar nih laku keras. Itu bukan pengakuan namanya. Iya. Tetapi ada unsur saling bantu membantu, tolong menolong. Gitu loh. Ya emang susah sih, namanya syirik khufi, halus banget ya. Betul. Syirik itu beda-beda tipis sama inilah. Nggak bisa ngomong, bukan pakem saya itu.
Makanya saya bilang, dulu sebelum ngetrennya paranormal, saya pernah buat saksi si Boy lah. Si Boy, ya. Saya diajarin Facebook dulu sama dia tahun 2009 2010 lah sama dia tuh. Saya bilang dulu ada grup di Facebook tuh ikatan paranormal, kadang parah, kadang normal. Kadang parah, kadang normal gitu. Artinya orang itu nggak bisa dilihat bahwa dia memainkan kesaktian, nih orang hebat. Enggak, kan seperti saya bilang tadi, apapun yang dimainkan itu bagian dari entertain. Sama seperti kita malam ngobrol, penanaman sugesti. Kalau dibilang ya beda ya, kalau misal orang sakit ke dokter itu udah jelas-jelas, ya kan? Tapi kalau memang orangnya merengkal, apa yang dia konsumsi buat obat nggak bakal sembuh. Mau dokter dari dokter mahal nggak bakal sembuh. Bener. Karena apa? Sugestinya kena santet. Iya. Gitu loh. Padahal penyakit non medis terbesar nih pikiran manusia, otak. Akhirnya stres. Akhirnya dia datang begitu ke tempat-tempat yang mungkin praktisi atau ya konselor yang digaris bawahi sebagai spiritual. Nah, terus iya bener nih, kamu kena santet. Karena apa? Dia sudah menjual dirinya bahwa gua sakitnya kena santet. Nah makanya kalau dia berobat ke dokter ya dia nggak bakal sembuh. Karena apa? Dia sudah membloki mindsetnya dia. Gua kena santet, bukannya kena sakit biasa. Dia nggak bakal sembuh ke dokter. Tapi kalau dia kita memerankan seperti apa yang diucapinnya dia, ya kita harus memainkan apa yang ada di dalam pikirannya dia. Biar apa? Sugesti penyembuhan, pengobatan. Ya. Gitu loh. Biar selaras gitu ya. Biar selaras. Biar dia juga nggak intinya ya lu mau sembuh nggak gitu loh. Kalau mau sembuh ya mungkin kadang memang suka bermain permainan supranatural. Gunanya untuk apa? Untuk menanamkan mindsetnya seorang itu. Karena kalau misal oknum atau tokoh spiritual tidak memainkan itu, jadi tidak akan pernah membawa apa yang dirasakan si klien. Seperti itu loh. Walaupun memang banyak oknum-oknum yang memainkan lebih dari itu. Gitu loh. Jadi menangnya kolektor keris ini, kan di keris ini udah ada doa-doa atau harapan Pugi. Ya. Jadi kalau udah jadi kolektor atau penggemar Tosan Aji, mungkin lebih ini ya, ada yang backup mungkin ya. Ya, sadar atau nggak sadar, tapi pada dasarnya kita sendiri aja nggak hanya sekedar ruh, tetapi ada horin, ada malaikat penjaga, ya kan, apalagi di bawah naungan nur ilahi kan. Karena setiap manusia lahir istilahnya sudah diberkahi, sudah dijamin bahwa ini adalah umat. Umat manusia yang ya kayak kita punya anak deh, kita harus ngurus kan. Sama Allah juga menciptakan umatnya diurus walaupun tidak terlihat secara kasat mata. Gitu loh. Makanya coba anak kecil umur di bawah 2 tahun mau jatuh dari mana selalu nggak ada bekas luka. Justru kalau lagi ada orang tuanya atau ada keluarga jatuh benjol. Betul. Karena apa? Itu dijaga. Ada yang jaga. Bukan yang jaga leluhur ya. Tetapi itulah nur ilahi tersebut. Makanya membedakan cukup simpel. Misalkan kita lagi kumpul terus kita punya anak kecil. Ini lagi banyak orang, anak jatuh pasti benjol. Tapi kalau dia sendiri, gak apa-apa malah. Gak apa-apa loh. Aneh tuh. Mungkin benjol itu biar tahu sih orang tua ini. Biar tahu, lo harus jaga lo. Harus jaga. Jangan sembrono, mainan handphone ya. Bisanya bikin aja gitu. Harus jaga, bener. Mentang-mentang istri masih nifas, lo mainan micet ya. Oke, sama-sama Mor. Banyak sekali wejangan dari Cah Ganteng, Cah Bagus. Aku panggil Cah Bagus aja, masih muda loh. Tapi aduh pengalamannya cukup keren banget. Di spiritual, di agama. Wah keren banget, banyak belajar nih. Ini pantas jadi guru nih.
Walaupun usia masih di bawahku jauh ya Ki ya. Aku udah mau 50 nih. Mau 50? Iya. Kakinya masih kepala 2 kayaknya nih ya. 24 ya? Ya Kak. 24 katanya. Nom terus ini. Udah terus berarti. Kawin meneh nih. Nah, itu. Makanya saya bilang KPL itu singkatan kami perjaka loh. Oh iya. Kami perjaka lagi. Kami perjaka lagi. Perjaka lagi. Ya gengs, buat teman-teman Galeri Sang Pamor Channel, dimanapun kalian berada, ingat, keris adalah simbolik warisan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Terlepas di Filipina ada, terlepas di Thailand ada, bahkan di Malaysia ada, tetapi yang harus kita pahami di sini adalah bagaimana caranya kita bisa mewarisi nilai-nilai budaya yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Kalau bukan kita, siapa lagi? Saya Kipran Lewu. Tunjukkan eksistensi kalian. Oke, sahabat Samamor, mungkin cukup sekian dulu bincang-bincang kami atau wejangan dari Ki Prana Lewu. Sangat keren banget, sangat mendidik, terutama bagi sahabat Samamor yang masih ada ragu untuk mengoleksi benda pusaka. Jadi aman, jangan khawatir. Gak ada hubungannya dengan klinik, nggak ada. Nggak ada hubungan. Tergantung ya. dari pola pikir kalian sebelah mana. Terima kasih Ki. Sama-sama Gus. Sudah mampir di Gubuk Galeri Sang Pamor. Oke, sahabat Pamor, jangan lupa saksikan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya. Shh.